Hai cat lover semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Rumah Abu Juno. Kali ini kita akan membuat wet food ikan buat para kucing-kucing. Yuk, masak yuk. Cat lover pasti seneng banget kalau ngeliat kucing-kucing tuh makannya lahap kayak gini gitu ya. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe dan like channel Rumah Abu Juno ya. Abis ini kita masak wet food ikan. Nah, buat bikin wet food ikan tentunya kita perlu ikan ya. Kalau sekarang ini saya pakai baby tuna. Selain baby tuna, kalian bisa pakai tongkol. Cuman biasanya kalau baby tuna tuh ukurannya lebih besar-besar daripada tongkol. Sebenarnya sama, mereka setipe ikan tuna sama ikan tongkol. Cuman ya, karena yang ada di pasaran di sini tuh tuna lokal. Kalau yang tuna impor tuh agak mahal. Jadi kita pakai tuna lokal di sini. Selain ikannya tuh gede-gede, satu ekor itu bisa 1 kiloan. Kalau gede gini enak diolahnya. Masak kali ini kita dibantu asisten koki Capi. Gimana, Pi? Bagus ikannya? Seger? Kita masak yuk, Pi. Jangan dimakan. Ayo, kita masak. Karena emang mau bikin rada banyakan, jadi saya kali ini bikinnya 3 kilo ikan. Selain pakai ikan, tentunya bahan lainnya adalah pakai bubuk agar atau jelly. Ini tentatif ya, kalau ada yang nggak mau pakai bubuk agar juga bisa, cuma nanti beda cara penyimpanannya. Nah, proses selanjutnya itu kita potong-potong dulu ikannya biar muat di kukusan, soalnya kukusan saya punya nggak terlalu besar. Jadi kita potong kepalanya, dipotong bagian kepala yang mendekati insang, dibelah aja. Nanti kita pakai semuanya ya, jeroannya jangan dibuang karena jeroannya akan ikut kita masak. Pokoknya kita pisahkan bagian kepala dan badannya, karena nanti badannya akan kita kukus sementara kepalanya ikut direbus di air kukusan. Nah, kalau udah dipotong-potong, kita siapin panci kukusan dan diisi air. Kemudian kepala yang sudah kita potong tadi, kita cemplungin di air kukusan, jeroannya juga dicemplungin di air kukusan. Sementara nanti yang bagian badannya kita taruh di atas kukusan. Wah, ada yang udah gak sabar nih nungguin ikan. Ada Domi sama Abang Bule di situ. Nemenin Mami masak ya, jangan recokin ya. Oh iya, ini ada sebagian kecil badannya yang kita masukin di air kukusan juga. Terus sisa dagingnya yang badan kita taruh di atas kukusan. Kita tata aja. Boleh dipotong-potong lagi kalau misalnya terlalu besar ikannya, biar cepet matangnya. Nah, kalau udah ditata, baru kita kukus di kompor. Dikukus hingga ikannya matang, pakai api sedang boleh, api besar boleh biar cepat matang. Nah, kalau misalnya udah agak lama, kita cek dulu ini ikannya udah matang apa belum. Kita pakai garpu, kita buka bagian tengahnya, karena biasanya bagian atas tuh udah matang putih gitu, tapi ternyata bagian tengahnya masih merah alias belum matang. Jadi bisa dibuka, dipotong-potong lagi tuh kan, kelihatan kan bagian tengahnya belum matang padahal tadi pinggirannya udah matang. Jadi masih kita kukus lagi agak lama sedikit. Nah, kalau udah matang tuh semuanya putih gini.
daging ikannya semuanya jadi putih, yang tengah-tengah tadi masih merah ini udah jadi putih, itu artinya udah matang. Kita bisa angkat buat lanjut buat suwir-suwir ikannya. Nah, kemudian kita pisahin duri-duri yang gedenya ini, kita pisahin durinya, kita buang duri yang besar karena nanti takut kemakan. Makanya saya bilang kalau ikannya besar itu enak karena ngolahnya gampang, karena nyabutin durinya lebih gampang daripada ikan yang kecil. Eta dom dari tadi toel mulu, itu ikan toel. Lagi dipisahin malah toel ini ikannya. Emang begini kalau masak sama kucing, buat kucing. Ikannya dipalakin preman mulu ya kalau masak sama kucing. Nah, kalau kira-kira duri-duri gedenya udah diambil semua, baru kita suwir-suwir halus pakai garpu, pakai 2 garpu gini disuwir-suwirin ikannya sampai halus. Nah, kira-kira kalau suwiran ikannya udah halus kayak gini, berarti udah selesai. Terus kenapa disuwir? Soalnya ikan kucing di sini tuh udah gede-gede, jadi udah bisa makan tekstur agak keras gitu kan. Jadi kita suwir. Kalau kamu punyanya masih kitan baru belajar makan, ini bisa dihaluskan di blender, maksudnya nanti ikut di blender di proses berikutnya. Nah, proses berikutnya kita mau ngeblender halus kepala ikan dan jeroan yang tadi ada di air kukusan. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kucingnya masih kitten, itu lebih baik sama si daging-dagingnya ikut di blender juga biar halus, karena kan mereka baru belajar makan ya, biar teksturnya juga halus gitu. Kalau udah gede sih disuwir nggak apa-apa. Oh iya, Kak, kalau pakai ikan lain boleh nggak? Bisa aja pakai ikan tuna, tongkol, ikan lele, atau mau salmon yang rada mahalan dan lebih bergizi. Cuman kalau pakai dari pengalaman yang udah aku bikin ya, kalau pakai salmon itu kucingnya malah kurang doyan, lebih doyan dan lahap itu kalau pakai tuna atau tongkol ini gitu. Pakai lele juga pernah, lumayan lahap gitu. Cuman ya ini kalau saya sih terbaiknya pakai si tuna atau tongkol. Nah, kemudian kita blender sampai halus dah tuh kepala ikan, jeroan, sama yang tadi ada di air kukusan, yang sisanya yang belum disuwir tuh kita halusin semuanya, tambahin air kukusannya biar blendernya nggak seret gitu. Ya udah di blender sampai halus nanti. Nah, yang udah di blender nanti ini kita campur kembali di air kukusannya, karena nanti kita akan olah buat jadi pudingnya, jadi wet foodnya. Kita campurin lagi semuanya di air kukusan. Kalau dicampur di air kukusannya tadi yang udah dipanasin lagi, habis itu kita masukin bubuk agar-agarnya. Nah, kalau pakai 1 kilo ikan, kita pakai 2 bubuk agar. Karena tadi kita pakai 3 kilo ikan, jadi kita pakai 6 bungkus agar-agar. Ini kenapa kita tambahin agar-agar itu, biar fungsinya satu, biar ada seratnya, serat alami, kan dia dari rumput laut ya. Yang kedua itu biar menambah tahan lama si ikannya. Nah,
Si wet food ini kan nantinya kita taruh di kulkas biasa ya. Di kulkas biasa itu tahan 1 mingguan. Jadi saya pakai bubuk agar-agar ini untuk memperpanjang masa tahan lamanya walaupun tanpa pengawet gitu kan. Jadi lebih sehat. Kalau misalnya nggak pakai bubuk agar, dari air kaldunya pun nanti akan menjadi jelly gitu. Cuman untuk penyimpanannya kalian harus taruh di freezer. Jadi taruh di freezer, bukan di kulkas biasa, di freezer. Nanti kalau mau dimakan, dikonsumsi, wet foodnya dikeluarin dari kulkas atau dicairin dulu baru dikasih ke kucing-kucing gitu. Itu kalau nggak pakai bubuk agar. Tapi kalau pakai bubuk agar bisa ditaruh di kulkas biasa selama 1 minggu tahan lamanya. Terus ini suiran ikan nanti kita udah suir-suir, kita cemplungin lagi di campuran agar-agar tadi. Lalu diaduk rata, dipanaskan sedikit sampai agar-agarnya itu matang gitu, kekentalannya kira-kira agak kental seperti ini ya. Kalau kadang-kadang kalau keenceran nanti jadi kurang bagus pas agarnya set gitu, masih kelembek kan. Jadi kurang lebih kekentalannya seperti ini tuh bagus. Kalau misalnya kekentalan kalian bisa tambahin air lagi. Kalau misalnya enceran bisa ditambahin agar lagi atau tambahin ikannya lagi. Nah kalau udah mateng, ini kita bisa packing ke tin wall, ke kotak tin wall. Ini pakai kotak tin wall yang 500 mg. Itu satu box itu saya biasanya 400 gram. Satu box 400 gram. Dari 3 kilo ikan tadi kita bisa bikin 6 kilo wet food ikan. Jadi hemat banget dan jadinya banyak banget. Kalau punya yang kucingnya banyak, ini akan sangat jadi hemat gitu. Dari bahan yang 3 kilo ikan itu bisa jadi 6 kilo wet food atau bisa jadi 15 box yang isinya satu box itu 400 gram. Buat para cat lovers yang nggak sempat masak tapi pengen punya wet food yang berkualitas buat kucing-kucingnya, bisa order ke Instagram Rumah Abu Juno ya. Nah kalau ini udah dingin, kita masukin kulkas, itu bisa tahan selama 7 hari di kulkas biasa. Kalau misalnya nggak pakai agar, kalian bisa taruh di freezer. Senang banget deh pokoknya kalau ngelihat anak-anak makannya lahap kayak gini. Semuanya pasti suka yang ikan. Nah kira-kira begitu cara masak wet food ikan sendiri dengan bahan yang fresh, homemade di rumah. Kalau ada yang mau tanya bisa langsung komen di bawah, nanti pasti akan saya jawab. Jangan lupa subscribe dan like channel Rumah Abu Juno ya. Terima kasih semuanya, selamat mencoba.